Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizky Apriza dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Semua negara memiliki sistem tertentu untuk menjalankan roda kepemerintahan. Hal itu bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terarah. Negara Indonesia pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia pun melewati banyak tantangan bernegara dan berbangsa, dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia pun sempat berganti beberapa kali. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. Sistem pemerintahan awal yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun, seiring datangnya sekutu dan dicetuskannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua bidang, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh Presiden sampai tanggal 14 November 1945. Berdasarkan maklumat pemerintah 14 November 1945 ini, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh Presiden beralih tangan ke Menteri, sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, lama periode adalah 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintah adalah republik. Dan ketiga, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Adanya konferensi Meja Bundar atau KMP antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dengan ditetapkannya konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun, karena tidak seluruhnya diterapkan, maka sistem pemerintahan saat itu disebut parlementer semu. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Pada periode tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai demokrasi liberal. Hal ini dikarenakan digunakannya prinsip-prinsip liberal pada sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis. Namun, konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1959, pada pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 antara lain yaitu yang pertama, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Yang kedua, pembubaran konstituante. Dan yang terakhir ada pembentukan MPRS dan DPAS. Dikeluarkannya dekret presiden ini diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. Lama periode yaitu 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintahan, republik, sistem pemerintahan parlementer, dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Dan yang selanjutnya, sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966 atau Orde Lama.
Lama periode dari 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintah republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, undang-undang dasar 1945. Selanjutnya, dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial. Dalam masa ini, sistem demokrasi ini termasuk sistem demokrasi terpimpin, yang berarti seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno disebut sebagai Orde Lama. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pembubaran DPR, hasil pemilu 1955, konflik dengan Malaysia, hingga keluarnya Indonesia dari PBB untuk sementara. Puncaknya terjadi konflik dan perselisihan antara militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI hingga memicu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Dan yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan periode 1966 sampai 1998 atau Orde Baru. Lama periode dari 22 Februari 1966 hingga 21 Mei 1998. Bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintah, republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, undang-undang dasar 1945. Selanjutnya, terjadinya peristiwa G30 SPKI pun menjadi pemicu mundurnya Soekarno dari posisi presiden sekaligus berakhirnya era pemerintahan Orde Lama. Sebagai gantinya, diangkatlah Soeharto sebagai presiden sekaligus menjadi penanda dimulainya pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang digunakan di masa Orde Baru adalah presidensial. Dalam masa Orde Baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Masa Orde Baru akhirnya berakhir di tahun 1998 usai Soeharto mundur akibat desakan mahasiswa dan warga. Hal ini juga dipicu krisis ekonomi dan kerusuhan yang banyak terjadi. Era reformasi sistem pemerintahan periode 1998 hingga sekarang. Dan yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan periode 1998 hingga sekarang. Lama periode dari 21 Mei 1998 sampai sekarang, bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusi undang-undang dasar 1945. Selanjutnya, usai Orde Baru jatuh, maka Indonesia memasuki era reformasi. Dalam era reformasi, Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Untuk konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Di era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali dan yang kini digunakan hasil amandemen sejak tahun 2002. Selanjutnya, posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dihapus. Selain itu, akan dilaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat dimulai sejak tahun 2004 lalu. Dan yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, dua perubahan tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan status fundamental norm yang tercantum dalam pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada DPR dan partai politik di Indonesia untuk mengawasi pemerintah secara kritis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching guys.